Bang, request review matkul statistika dong bang. So langsung aja di semester 3 gue ada mata kuliah apa aja. Faktor yang mengatur dan meniadakan hubungan kelamin dan dalam masa produksi. Jorok banget anjir soalnya. Semester 6. Yang pertama adalah mata kuliah damming atau data mining dari ilmu komputer. Mempelajari, ini statistik sih pelajarannya menurut gua. Tapi dia lebih menekankan kepada, ini campuran antara basis data dengan statistik lah ya. Dia bahas tentang tabel-tabel juga, jadi data dikumpulkan dalam tabel relasional gitu-gitu. Tapi kita belajar juga data warehousing secara teori ya, secara hitungan juga. Ini basis data X statistik lah. Gue nggak ada berkas apa-apa lagi nih, berkas ujian gue nggak ada. Nah ini salah satu contoh pengaplikasian data mining. Ya kalian bisa bayangin lah ya, gimana impresi gue terhadap mata kuliah ini. Tapi asik loh, data mining asik. Karena kita disuruh bikin proyekan waktu itu gue berkelompok bikin proyekan untuk mengaplikasikan programming di bidang statistika. Kita lebih kepada bagaimana mengaplikasikan advanced statistical test, advanced statistical analysis. Intinya ya gue harus buka catatannya lagi gitu. Ini gue kayak orang bego sumpah, ini kayak gue nggak belajar tapi gue sok-sokan nge-review gitu. Yang penting gue damming A pokoknya. Lu bayangin ya, damming gue A. Berarti gue gue nggak mau sombong karena damming susah, cuma asik gitu. Oke, kita lanjut. MPDW atau metode peramalan deret waktu. Tahun sebelumnya itu namanya masih ADW, analisis deret waktu. Sekarang udah berubah lagi kayak namanya. Berubah terus ini. Nggak ngerti gue kenapa. Intinya di sini ini cocoknya untuk mempelajari data-data ekonomi yang berhubungan dengan waktu. Gimana ya? Jadi data tahunan, data mingguan, data harian, data curah hujan. Nah, biasanya kayak gini. Anak-anak ekonomi biasanya banyak menggunakan software eViews dan itu cocoknya menggunakan mata kuliah ini. Jadi kita belajar bagaimana forecasting, misalkan kayak kalian nonton di TV lah ya. Biasanya presenter di acara-acara berita itu ngasih prediksi cuaca itu kan berdasarkan data historical ya, data-data di misalkan dia harian nih, berarti di hari kemarin, 2 hari kemarinnya, 3 hari kemarinnya, 4 hari kemarinnya, seminggu sebelumnya gitu kan, untuk memforecast cuaca besok. Nah itu dipelajari di mata kuliah ini. Simple aja gitu, kebayang lah pasti. Terus ini adalah berkas UTS gue. Berkas UTS gue nggak sombong. Ini 84. Lumayan bagus. Asik sih mata kuliah ini di sesi UTS. Di sesi UAS susah. Nggak susah kok. Dosennya kebetulan dapat dosen cewek dua-duanya, dan dua-duanya dosen yang enak dalam menjelaskan. Jadi ketika dikasih mata kuliah seperti ini, kalau dosennya nggak cocok, ngejelasinnya nggak enak, bakalan susah. Nah, tapi karena gue dapat 2 dosen ini yang enak banget, alhamdulillah makasih banyak ya Bu. Saya jadi mengerti MPDW, walaupun sekarang sudah sangat jarang saya pakai. Tapi asik mata kuliahnya. Lanjut. APG, analisis peubah ganda atau multivariate analysis. APG ini intinya gue belajar ini udah statistika banget ya semenjak semester 6 tuh. Dan benar-benar pure statistika, banyak gue pakai di dunia kerja gue. Peubah ganda artinya kita punya data dengan jumlah peubah atau variabel itu sudah lebih dari 2. Ya, jadi ada Y, ada X, nah X-nya itu lebih dari 1. Biasanya kita belajar peubahnya ganda, makanya disebutnya peubah ganda, karena lebih dari 1X. Intinya gitulah, belepotan banget gue ngomongnya. Susah sih membahasakan mata kuliah ini apa definisinya, karena gue bukan yang memformulasikan kurikulumnya, dan gue tidak baca di website. Males banget bacanya, ribet kalau bolak-balik. Intinya APG mempelajari hal-hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya, ini analisis-analisis yang paling sering kita temui ya, analisis faktor, terus analisis gerombol atau clustering ya, clustering analysis,
Terus regresi juga bisa masuk sih ke sini sebenarnya. Analisis korelasi, analisis apalagi ya, korespondensi, korelasi dan segala macam. Pokoknya yang udah statistik banget lah. Biasanya hampir seluruh dunia kerja itu butuh mata kuliah ini. Jadi pelajari mata kuliah ini. Apa ya yang mau gue pamerin, nggak ada lagi nih. Aduh, ada nih. Soal ujian analisis peubah ganda. Bukan punya gue. Punya gue. Pamerin nggak ya? 69. Udah mulai kacau nih nilainya di sini. Udah mulai kacau. Tapi lumayan lah. Lumayan tebel soalnya tuh. Intinya gitu. APG asik. Applicable banget. Itulah mata kuliah yang gue suka. Lalu selanjutnya ada ADK, analisis data kategorik. Nah, jadi kalau biasanya di statistik kita kan lebih kalau orang bayangin statistik itu kan angka atau numerik. Nah, kita juga mempelajari yang kategorik. Contoh misalkan data kategorik itu jenis kelamin, ada laki, ada perempuan, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, terus apalagi tingkat kecerdasan, ada yang bukan bodoh. Ganti deh, prabodoh, tidak bodoh, dan pintar. Prapintar, tidak bodoh, tidak pintar, dan pintar. Kita mempelajari hal-hal tersebut. Jadi bagaimana statistika itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan data-data kategorik. Nggak susah sih. Sama lah kayak APG tadi. Nggak usah dijelasin lah ya. Karena kalau gue jelasin jatuhnya sama lah kayak metode statistika tadi. Intinya di semester 6 ini mata kuliah ADK, APG itu merupakan kombinasi dari mata kuliah di ANREK, di Medstat, di pelajaran-pelajaran yang lain yang tadi gue bahas lah. Intinya udah asik, udah kerasa banget nih. Ntar lagi kita bakal kerja gitu. Kebayang. Di semester 6 udah kebayang kita bakal ngapain di tempat kerja. Lalu selanjutnya Komstat 2. Nah, Komstat 2. Komstat 2 ini kelanjutan Komstat 1. Sama belajar SAS dan R. Lebih susahnya lagi apa? Dia semakin kompleks pemrogramannya. Intinya seperti itu. Gue gak akan bahas banyak karena ribet juga ya. Ini codingan semua. Nggak semua sih, mostly codingan. Dan gue gak dapet A, jadi gue gak mau sombong. Jadi kita skip aja. Lanjut. Maria ini adalah matematika aktuaria. Ini adalah puncak dari mata kuliah dari minor gue. Minor matematika keuangan dan aktuaria. Ini adalah primadonanya. Primadona. Enggak primadona, ini malapetaka ini namanya. Malapetaka dari minor gue. Mata kuliah yang menurut gue ujiannya paling susah selama gue di IPB ya ini. Bener-bener mentok. Kenapa? Karena lu gokil banget sih kalau gue inget-inget yang gimana suasana kuliah dulu. Apalagi di sesi UAS itu bener-bener udah pusing isinya. Rumus semua. Dan mata kuliah dari departemen lain itu nggak memperbolehkan kita bawa sheet kayak mata kuliah statistika. Mungkin kalau statistika nggak memperbolehkan bawa sheet, kalian nggak tahu sheet itu apa ya. Sheet itu adalah satu selembar kertas yang boleh kita bawa. Kita boleh isi segala macam informasi atau catatan yang kita punya untuk dibawa di dalam kelas ujian. Nah, mata kuliah statistika tuh enaknya gitu, boleh bawa contekan. Makanya nggak susah, nggak terlalu susah. Tapi mungkin kalau kalau kita dulu nggak dikasih kesempatan bawa sheet, susah juga sih sama kayak gini. Jadi ini kendalanya banyak rumus, bahas tentang bahas tentang fungsi-fungsi apa lah, nggak ngerti gue juga nih, udah melupakan gue. Intinya susah lah pokoknya, bahas tentang keuangan. Gue nggak dapet A juga, sedih lah pokoknya dah. Pokoknya susah. Bodo amat nih mata kuliah jurusan lain, bukan jurusan gue. Oke, yang terakhir parah ini mah di semester 6 nih ya, ada mata kuliah PML. PML itu pengantar model linier. Pengantar model linier juga memusingkan bagi gue
karena dia bahas banyak juga tentang apa ya ini, turunan segala macam, turunan parsial, terus nilai harapan suatu vektor, apa nih, model berpangkat penuh. Ini seperti mata kuliah aljabar matriks, banyak bahas matriks, tapi ditambah juga dengan kalkulus. How complicated it is, can you imagine? Lanjut. PML kelar, berarti semester 6 sudah selesai. Sudah lewat 2 tahun kita berkuliah. Cepet kan kuliah statistika? Cepet banget. Lalu kita lanjut di semester 7. Ada apa sih di semester 7? Kertasnya banyak. Oke, ini mata kuliah Simstat sebenarnya. Jadi satu-satunya mata kuliah yang gua simpen berkasnya ya satu ini, Simstat doang dari semester 7. Sisanya ini mata kuliah lainnya. Kalian bisa lihat, dan gua nggak nyimpen, nggak tahu di mana, tapi gue nyatet dulu, cuma gue lupa nyimpen catatannya di mana. Oke, Simstat, simulasi statistik. Ini dulu kuliahnya ngapain ya? Simstat tuh sama siapa sih waktu itu? Gue lupa. Oh, sama kayaknya. Oh iya. Ini Simstat lebih mempelajari kayak review lah ya, review MathStat, review teori statistik, contoh soalnya ya. Ini panjang banget lagi soalnya. Nah, perhatikan fungsi masa peluang berikut ini. Peluang X 0,25 untuk X1 dan 2, peluangnya 0,5 untuk X sama dengan 3, dan peluangnya 0 untuk X lainnya. Gunakanlah angka acak seragam pada soal butir 1 dengan metode kebalikan. Aduh. Ribet, dah lah, nggak usah dibahas. Simstat pokoknya MathStat dicampur sama teori statistik. Ini nggak sesusah teori statistik karena soalnya lebih masuk akal. Pokoknya intinya gitu ya, udah semester 6 itu udah mulai masuk akal, udah mulai asik lah belajarnya gitu. Udah mulai larut dalam pelajaran. Nah, ini berkas ujian gua, Mapren. Ini UTS gua nih, nilainya 87. Lebih bagus kan daripada nilai teori statistik gua. Tadi kayaknya nggak gua liatin ya, karena emang udah nggak tahu kemana itu berkasnya. Intinya Simstat enak. Ini recovery otak lah ibaratnya. Oke, lanjut. Mata kuliahnya ada juga APS atau analisis dan perancangan survei. Ini belajar tentang survei. Waktu itu kita disuruh buat proyekan untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Asik banget. Makanya emang udah asik lah pokoknya di tingkat akhir itu. Kita belajar bagaimana manajemen survei, bagaimana membagi tugas antar masing-masing anggota, apa aja tugasnya, bagaimana kita melakukan survei di lapangan, cara menentukan jumlah sampel, cara menduga parameternya, masuk ke teori statistik juga ya. Dan pokoknya yang berhubungan dengan analisis dan bagaimana merancang suatu proyekan survei. Jadi kalau kalian yang nanti mau kerja di lembaga survei, ini sangat-sangat bisa diaplikasikan. Oke, lanjut MPTP, mata kuliah apa ini ya, gue lupa. Apa namanya? Telaah pustaka pokoknya. Pokoknya telaah pustaka. Ini belajar tentang penulisan skripsi. Gampang ini sebenarnya. Ini mata kuliah statistik, tapi belajar tentang penulisan skripsi supaya skripsi kita bagus. Nggak ada hubungannya dengan statistik sebenarnya. Sama sekali nggak ada hubungan dengan statistik. Jadi pure belajar bagaimana kalau kita di IPB belajar PPKI, pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi pas nulis skripsi di semester selanjutnya, di semester 8 nggak ribet, nggak pusing. Lalu topik khusus ini kita kuliahnya dari Departemen Statistika biasanya bukan benar-benar kuliah ya, tapi mendatangkan pembicara, membicarakan topik-topik khusus, makanya namanya Topsus. Ini gue nggak bercanda, bener. Jadi waktu itu ada dari BPS, dia menjelaskan tentang bagaimana mereka melakukan survei, melakukan sensus, terus ada juga dari perusahaan apa, gue lupa, dia menjelaskan pekerjaan dia seperti apa. Pokoknya ini lebih ke sharing experience dan juga lebih ke practical sih dibandingin teori. Ya intinya gitu, nggak ada kuliah kelasnya lah ya. Seminar gitu, seminar lah. Oke lanjut, ujian komprehensif. Ini yang namanya ujian, beneran nih ujian nih. Kenapa? Karena tadi gue bilang statistika itu dikasih kesempatan, dikasih kelonggaran bawa sheet saat ujian. Nah, komprehensif ini adalah ujian sekitar 7 mata kuliah.
dalam waktu 4 jam, tidak ada kuliahnya, pure cuma 4 jam itu doang menentukan nilai dari si komprehensif ini. Dan kita tidak boleh bawa shit. Oh shit, memang. Oh shit, tidak boleh bawa shit. Oh shit. Gue dapet BC. Lu bayangin, biasanya satu mata kuliah aja boleh bawa shit. Sekarang kagak boleh bawa shit untuk 7 atau 8 mata kuliah. Gokil nggak tuh? Nah, mata kuliahnya contohnya apa ya? Metode statistik ya, regresi ya, unreg, rancop, apalagi ya, PHP ya, peluang, gue lupa apa lagi. Pokoknya ada sekitar 7. Dan teori statistik masuk di situ. Kalau Komstat enggak, alhamdulillahnya enggak. Kalau Komstat dimasukin suruh nulis coding, gokil, bisa mati di tempat gue. Astagfirullah, nggak boleh gitu. Kita harus selalu bersyukur. Ya dong, bersyukur udah lewat, nilainya BC lagi. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah PL atau praktek lapang. Ini bukan mata kuliah ya, ini mata kuliah, tapi kita nggak kuliah. Kita ini pengganti KKN, karena kalau di statistik memang nggak ada KKN, kita enaknya gitu. Kita langsung ke praktek lapang, kita ditempatkan di perusahaan-perusahaan, dan waktu PL itu gue ditempatkan di C4, Center for International Fisheries Research, yaitu sebuah NGO yang ada di Bogor, bergerak di bidang riset kehutanan multinasional dekat rumah gua, dan itu sekarang menjadi tempat kerja gua. Jadi karena PL ini juga gua mendapatkan pekerjaan di situ lagi, dipanggil lagi lah istilahnya. Jadi praktek lapang gua nggak akan jelasin banyak karena setiap orang pasti beda-beda. Mungkin nanti gua akan buat satu konten yang sharing pengalaman PL gue, gimana gue dapetin PL di situ, gimana prosesnya di sana, lingkungan kerjanya bagaimana, kita diterima apa enggak sih sebenarnya di tempat praktek lapang, terus kita tugasnya ngapain, terus gimana caranya supaya bisa kayak gue ditarik untuk bekerja di sana, intinya gitu. Dan nilai PL gue A tentunya. Alhamdulillah gue banyak dapat achievement, makanya gue tertarik untuk kerja di C4 sampai detik ini. Semester 7 sudah kita lewati, akhirnya yang hitung. Gue udah bikin kata-kata kok nggak kebaca, sayang banget nggak sih? Finally, oh shit, semester 8. Semester 8, oke, semester 8 itu apa aja ya gue lupa. Buka dulu deh. Jadi semester 8 ini mudah-mudahan menjadi semester terakhir kalian, jangan ada semester-semester selanjutnya, karena selain capek kuliah terus, juga memberatkan orang tua kalian, bayar UKT kan, bayar SPP kuliah. Jadi di semester terakhir itu ada kolokium, seminar, dan karya ilmiah. Kolokium itu adalah seminar proposal kalau di jurusan-jurusan atau kuliah kampus lain. Terus kalau seminar doang itu di kita adalah seminar hasil, dan karya ilmiah yaitu adalah skripsi. Alhamdulillah gue dapat A semuanya, jadi ya gak usah gue jelasin banyak. Intinya alhamdulillah waktu itu kan seperti yang pernah gue jelaskan di video kedua di channel YouTube gue lulus 3,5 tahun, tapi nggak berarti gue cuma 7 semester ya. Gue 7 semester lebih sedikit, jadi gue lulus di tanggal 4 Maret dengan predikat bisa dibaca sendiri lah ya. Gue seminar waktu itu di bulan Februari 2019, seminggu kemudian gue sidang skripsi, dan akhirnya gue lulus di Maret. Ya, akhirnya inilah yang paling ditunggu-tunggu. Masih disegel lagi nih skripsi gue. Nggak disegel deh. Segel gimana? Nih, skripsi gue. Judulnya Perbandingan Analisis Faktor dan Expert Judgments dalam Membangun 5 Modal Keberlanjutan Hidup Masyarakat di Wilayah Gambut Provinsi Riau. Panjang sekali. Dan ini gue dapatkan datanya dari C4 juga, dan salah satu pembimbing gue adalah supervisor gue waktu gue melaksanakan PL di C4. Jadi memang C4 sangat-sangat berjasa bagi hidup gue. Mungkin gue bakal bahas skripsi gue juga di konten-konten lainnya, karena kalau gue bahas sekarang waktunya sudah cukup panjang ini ya. Dia seperti itu. Ini beberapa hal yang paling penting lah di semester 8. Dan ini adalah ijazah gue dapatkan ketika gue menjalani wisuda di tanggal 30 April 2019. Program studi statistika Muhammad Iqbal.
Tujuan akhir dari kuliah ya mendapatkan ijazah, karena dengan ijazah artinya lu satu langkah di depan orang-orang pintar yang tidak berijazah. Ketika lu sama-sama pintar tapi lu punya ijazah, lu akan lebih dilirik, lu akan lebih dihargai oleh orang-orang di perusahaan, oleh siapapun itu. Karena kita hidup masih di Indonesia berlandaskan ijazah untuk kerja itu. Ya itulah realitanya. Oke, intinya gitu aja dari gua. Pokoknya tetap semangat untuk kalian, baik yang sudah masuk ke departemen statistik ataupun yang belum. Khususnya ini bagi yang belum ya, yang masih di tingkat pertama nih, di tingkat 1, ataupun yang mungkin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya mau ke jurusan statistik. Inilah gambaran gimana kuliah kita. Menurut gua nggak terlalu berat karena kita nggak banyak ke lab. Kita sekalipun ke lab itu lab komputer, dan kita nggak kayak anak-anak teknik, nggak kayak anak-anak teknik ataupun ilmu-ilmu murni seperti biologi, fisika, biokimia, apalagi tadi segala macam itu yang bikin laporan. Enggak, kita nggak berat sebenarnya, dan kita bisa pakai sheet selama ujian. Itulah enaknya statistik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Karena ini videonya panjang, tolong berikan jempol atas, komentar positif, bagikan kepada teman-teman kalian, kepada mapren-mapren kalian. Mudah-mudahan makin banyak mapren di YouTube channel Bang Pilih. Semoga kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tonton video-video lainnya. Sampai bertemu di lain waktu. Bang Pilih cabut dulu. Assalamualaikum.